Perkenalkan, namaku Sani Andafija, biasanya dipanggil Sani. Di sini kita akan membuat video tentang pembelajaran matematika mengenai pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal. Sebelum itu, kita harus tahu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, mengubah pecahan biasa menjadi desimal ataupun sebaliknya, mengubah desimal menjadi pecahan, ataupun mengubah desimal menjadi pecahan campuran. Kita langsung ke soal dulu ya guys, supaya lebih paham. Oke, di sini sudah ada soal mengenai pecahan. Pertama kita harus mencari hasil dari pecahan tersebut. Di sini kan ini pembilang, ini disebut dengan penyebut. Jadi karena di sini penyebutnya sudah sama, kita tidak perlu mencarinya lagi. Jadi kita langsung tambahkan aja ya guys. Jadi di sini 7. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Hasilnya 8/7. Kalau kita ubah ke pecahan campuran juga bisa ya. Seperti 1/7. 1 kali 7, 7 tambah 1, 8. Jadi 8/7. Soal kedua, penyebutnya masih sama. Jadi langsung kita kerjakan. Penyebutnya 11. Jadi negatif 4 ditambah 12 sama dengan di sini karena 4 jadi minus 4. Jadi langsung kita cobakan ya guys. Negatif 4 tambah 12 sama dengan 8. Karena kita punya 4 utang, duit kita 12, jadi dikurangkan, jadi 8/11. Oke, lanjut ke soal nomor 3, yaitu 3/14 dikurang 13/7. Kalau tadi kan penyebutnya sama, ini berbeda. Jadi terlebih dahulu kita akan mengubah penyebutnya agar menjadi sama. Dari bilangan ini kayaknya lebih ke 14 nggak sih? Jadi di sini 14. Jadi langsung kita bagikan langsung ya guys. 14 bagi 14 sama dengan 1. 1 kali 3 sama dengan 3. Lalu 14 dibagi 7 sama dengan 2. 2 dikali 13 sama dengan 26. Jadi langsung dikurangkan ya guys. 3 dikurang 26 itu sama dengan minus 23/14. Ini masih bisa dibagi ya guys. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 23 dikurang 14 itu sama dengan 9. 9/14. 1 kali 14 tambah 9 sama dengan 23. Jadi 23/14 kalau di bagian pecahan campurannya seperti ini. Oke, lanjut soal yang keempat. Negatif 41/6 ditambah 5/6 sama dengan di sini karena penyebutnya sudah sama seperti soal ke-1 sama nomor kedua, jadi kita tidak usah ubah ya. Kita langsung aja. Jadi 6. Negatif 41 ditambah 5 sama dengan di sini kan negatif. Jadi kita kurangkan aja ya guys. 41 dikurang 5 sama dengan 36/6. Jadi ini masih bisa disederhanakan menjadi 6. Itu ya guys. Lanjut ke soal nomor 5. Kita akan masuk di perkalian pecahan ya. 2/3 dikali 5/9. Nah, kalau di pecahan tapi itu di perkalian, kita langsung kalikan saja pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi 2 dikali 5, 3 dikali 9. 2 kali 5 ada sama dengan 10. 3 kali 9 sama dengan 27. Jadi seperti ini. Lalu soal nomor 6. 1/2 dikali 4/7. Nah,
Sama seperti ini, langsung kita kalikan aja ya, pembilang sama pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. 1 dikali 4 sama dengan 2 dikali 7. 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 7 sama dengan 14. Oke, ini masih bisa disederhanakan ya guys, sama-sama dibagi 2 masih bisa kan. Jadi 2 per 7, 9 per 13 dikali negatif 3 per 11. Nah, ini kan sudah beda ya guys, jadi tetap kita kalikan ya guys. 9 dikali negatif 3 per 13 dikali 11 sama dengan 9 dikali 3 sama dengan 27. Negatif ya guys, karena kan ini negatif. Di per 13 kali 11 itu sama dengan 143. Nah, di sini kan negatif, jadi di sini negatif guys. Jadi soalnya itu 2 per 3 dibagi 4 per 17. Kalau mau menyelesaikan ini, kita harus mengubahnya dulu menjadi perkalian. 2 per 3 dikali pembilang ini diubah menjadi ke penyebut. Penyebut diubah menjadi ke pembilang, yaitu 17 per 4 sama dengan 2 kali 17 sama dengan 34 per 3 kali 4 sama dengan 12. Kita sederhanakan menjadi 17 per 6. Ini masih bisa diubah menjadi ke pecahan campur, yaitu 6 kali berapa yang bisa mendekati 17? 6 kali 2 sama dengan 2 per 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi 17 dikurang 12 itu sama dengan 5. Jadi 25 per 6. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu negatif 12 per 13 dibagi 1 per 2. Sama seperti sebelumnya, kita harus ubah dulu menjadi perkalian, yaitu negatif 12 per 13 dikali 2 per 1 sama dengan 12 kali 2 sama dengan negatif 24 per 13 kali 1 sama dengan 13. Ini masih bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 13 kali berapa biar bisa mendekati 24. Masih cuma bisa dibagi 1 ya. 1 per 13, 24 kurang 13 itu 11. Jadi 1 kali 13 ditambah 11 sama dengan 24. Jadi negatif 24 per 13. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal 10. Negatif 33 per 3 dibagi negatif 11 sama dengan. Kita ubah dulu pecahan ini, lalu kita bagikan ke sini ya guys. Caranya tuh 33 per 3 sama dengan 11. Negatif ya guys. Negatif 11 dibagi sama dengan negatif 11. Negatif 11 dibagi sama dengan negatif 11 dibagi negatif 11 sama dengan 1. Oke guys, seperti itu soal pembahasan pecahan biasa atau menyelesaikan persoalan pecahan biasa. Lanjut, kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan desimal ataupun sebaliknya. 4 per 7 diubah menjadi pecahan biasa
ataupun desimal. Caranya itu, kalau pecahan biasa kita jumlahkan. 7 dikali 7 sama dengan 49. 49 ditambah 4 sama dengan 53 per 7. Kalau diubah ke desimal itu seperti ini. Kita langsung bagikan ya guys. 7 dibagi 5 dibagi 53. 7 kali berapa biar bisa mendekati 53, yaitu 7. 7 kali 7 sama dengan 49. 7 49 ini langsung dikurangkan guys. Jadi di sini 4 dibagi 7 kan nggak bisa, jadi kita tambahin koma. Di sini 40 kali 7 sama dengan 5. 7 kali 5 kali 7 sama dengan 35, sisa 5 dikali 7 kan 5 dibagi 7 kan nggak bisa, jadi kita tambahin lagi menjadi 50 bagi 7 sama dengan 7. Sama seperti ini, 7 kali 7 sama dengan 49, sisa 1 jadi 10. Jadi di sini 1, di sini satunya 7 ya. Oke, seperti itu ya guys. Jadi desimal dari 53 per 7 itu sama dengan 7,571. Ini pecahan campuran, pecahan biasa, dan pecahan desimal. 11 13 per 41. Nah, sama seperti sebelum itu kita harus kalikan. 11 41 kali 11 itu kita jumlahkan ya guys. 1 4 sama dengan 451 ditambah 13 464. Jadi di sini 464 per 41. Kalau kita ubah menjadi desimal, kita langsung balikan ya guys. 464 kali berapa? Oke, lanjut soal yang berikutnya, yaitu 24 per 9. Kita ubah dulu menjadi pecahan campuran. 2 kali 9 sama dengan 18. 24 kali 18 sama dengan 6. Lalu kita bagikan 24 bagi 9. 2, 18, 9, 60, 6, 54, 6, 54, 60, 54, 36. Jadi pecahan desimalnya itu 2,66. Ini pecahan biasa, pecahan campuran, ini desimal. Lalu soal berikutnya, 1582 per 41. 11 per 14. 15 ke 82 per 14 itu kalau dibagikan menjadi 113. Itu nggak ada pecahan campuran guys, apalagi pecahan desimal. Jadi kita bagikan dulu ya. 14 per 16, 82, 1, 14, 1, 18, 1, 14, sini sisa 4, 2, 2 dikali 4 dulu, 3 kali 4 2, 0. Jadi sisa 213.
jadi nggak ada desimal ya guys. Kalau dibagi juga ngepas, tidak ada koma-koma. Lalu soal berikutnya ini kita hanya mengetahui desimal, yaitu negatif 6 gitu. Cara mengerjakannya itu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 662 kali 100. Kenapa 100? Karena di belakang koma itu ada 2 bilang. Kalau dari 100 kita sederhanakan menjadi 331 per 450. Juga menjadi pecahan campuran itu 6 per 50, 6 kali 50 sama dengan 300. 331 dikurang 300 sama dengan 31. Jadi pecahan campuran ini. Cara memastikan, coba kita bagikan dulu ya guys biar paham. 50 dibagi 331, 6 300 31 koma 310 6 300 bisa 10 102. Jadi ini desimal, ini pecahan biasa, dan ini pecahan campuran. Soal berikutnya 74,6. 70 sama dengan 373 per 5. Kalau di pecahan campuran itu ya, jadi 74. 74 kali 5 20, 7 kali 5 35 tambah 7. Jadi 74 per 5 sisanya 373 dikurang 370 sama dengan 3. Jadi ini desimal, pecahan biasa, dan ini pecahan campuran. Oke guys. Oke, cukup sampai di sini mengenai pembahasan soal pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal. Kurang lebihnya seperti itu. Jika saya melakukan kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri dengan salam.